Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, dosen program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi BIMA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang pernyataan diri dosen tentang unjuk kerja perguruan tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah pengantar bisnis. Dalam menyampaikan mata kuliah di dalam kelas, saya menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama, saya memberikan materi secara langsung di dalam kelas. Pendekatan kedua, saya menggunakan metode interaksi, bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa secara langsung. Pendekatan yang ketiga, bagaimana saya menilai kinerja mahasiswa dalam kelas terkait pertanyaan dan tugas yang diberikan ketika perkuliahan berlangsung. Terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan terkait apa itu mata kuliah pengantar bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis ini merupakan mata kuliah di semester 2 yang harapannya mahasiswa bisa menguasai konsep dan strategi pemasaran secara terpadu. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis konsep manajerial dalam organisasi dan bisnis, dan mahasiswa mampu beradaptasi dan memecahkan masalah secara kreatif, inovasi, serta bertanggung jawab. Dan mahasiswa mampu mengenal konsep dasar usaha dan bisnis secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan paradigma baru yang terus berkembang, dan mampu mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis dan analitis dalam penerapan berbagai konsep dasar usaha dan bisnis dalam berbagai situasi secara menyeluruh, serta melatih konsep melalui pengerjaan tugas dan latihan melalui pemecahan kasus usaha dan bisnis khususnya di Kota Bima, Kabupaten Bima maupun seluruh Indonesia. Langsung saja kita akan melihat video bagaimana proses pengajaran yang dilakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke di pertemuan 12 ya. Kita akan membahas akuntansi dan laporan keuangan. Harapan Ibu, bahan ajar yang sudah dibagikan sudah dibaca. Jadi enak nanti kita melakukan interaksi. Oke, sesuai dengan RPS kita akan masuk, sudah Ibu jelaskan dari awal. Kalau yang namanya RPS itu kan pasti ada CPL-nya, capaian pembelajaran capaian pembelajaran prodi, capaian pembelajaran per mata kuliah, semua sudah dijelaskan dari awal. Oke, kita langsung masuk aja di materi pertemuan 12. Kita akan membahas akuntansi dan laporan keuangan. Kira-kira apa sih fungsi laporan keuangan bagi suatu perusahaan? Ada yang bisa menjawab? Sebagai bahan acuan untuk tahun periode berikutnya. Oke, bagus. Dari PT berarti sebagai bahan acuan untuk periode selanjutnya. Ada lagi? Ada lagi laporan keuangan. Karena kan sering dikatakan kalau kita mau menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, bisa kita lihat dari kinerja operasional maupun kinerja pasarnya, ya kan, sering dikatakan demikian. Di pertemuan awal juga sudah dijelaskan tujuan perusahaan berdiri itu kan pasti ingin mendapatkan profit, baik itu secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Kita langsung masuk, kita akan membedakan dulu akuntansi. Yang namanya, kalau kita berbicara akuntansi itu kan pasti kita berbicara proses pencatatan, baik itu akhirnya nanti kan mencatat penjurnalan, ya kan, itu tujuan akhirnya. Oke, kita lihat akuntansi berasal dari akuntansi, accounting, yang artinya bila diterjemahkan
dia investor di perusahaan itu apakah tidak, karena itu kan ada tempat laporan itu. Cara yang paling jitu buat kita lihat dari tempat laporan itu yang mana yang lebih bagus. Oke, bagus sekali pertanyaan Peggy. Memang laporan itu tidak pernah yang dilihat oleh calon investor. Sebenarnya semuanya akan dilihat, cuma memang ada kalau biasanya ini habis itu kan biasanya kebanyakan itu kan annual reportnya kan yang banyak itu kan terdiri dari laporan neraca dan apa? Investor kan kalau mau menanamkan saham dia kan melihat, kalau dilihat dari laporan rutinnya berarti perusahaan itu pendapatannya bagus, tidak bukan. Banyak apa yang paling utama ya sebenarnya sama sih sebenarnya, tapi yang paling dari mereka kan melihat laporannya itu, baru nanti melihat aktiva sama pasifnya. Maksudnya mereka kalau melihat laporan neracanya, kira-kira bagaimana aktiva itu kan pasti pasif itu kan berarti berarti aktivanya tuh kalau katanya lebih banyak tapi utangnya sedikit mungkin. Tapi kan kalau kita lihat laporan kita langsung kita lihat, misalnya investor menanamkan saham berapa. Kalau berapa terus tertarik kita sebagai investor untuk menanamkan saham pada saham. Terus sekali ya, Ibu anggap berarti sudah dikuasai ya. Ibu nggak sia-sia membuat buku terus sudah Ibu bagikan ya, berarti sudah dibaca. Ibu senang kalau sudah ada persiapan membaca dulu sehari sebelumnya atau satu minggu kalian ambil itu baru enak. Oke, kita masuk ke neraca. Oke, yang namanya neraca itu kan pasti ada aktiva dan ada pasiva. Komponen utamanya pasti kita lihat di sini. Oke, berarti ada aktiva dan ada pasiva. Jangan sampai keliru nanti. Jangan sampai kita nggak bisa membedakan laporan neraca dan laporan laba rugi. Ya, neraca itu pasti ada aktiva dan pasiva. Kita lihat apa yang membedakan dengan laporan laba rugi. Kita lihat di sini yang membedakannya apa? Kalau laba rugi berarti ada pendapatan dan beban. Artinya kalau pendapatannya lebih besar dibandingkan beban berarti oke, berarti kalau sebaliknya berarti rugi. Langsung bisa menyebutkan. Oke, perubahan modal juga. Oke, kita akan bisa melihat misalnya modal awal kerjanya berapa dikurangi, jadi modal misalnya kenaikan ekuitasnya berapa, itu kita bisa memantau. Ya, semuanya berfungsi. Namanya laporan keuangan semua punya fungsi yang masing-masing. Oke, apa sih tujuan laporan keuangan? Kalau tujuan laporan keuangan itu kan pasti ya untuk memberikan informasi kepada kita gimana posisi keuangan suatu perusahaan. Oke, bisa ya membedakan ya. Oke, coba dibuka, ada tugas di bahan ajar. Coba. Oke, di situ sudah ada ya bahan ajar yang sudah dibagikan. Ada tugasnya. Jadi nanti tugasnya sudah kita lihat ya, sudah Ibu upload di masing-masing. Jadi adik-adik diharapkan mendownload laporan keuangan di IDX. Misalnya minimal per aja nanti ya sudah ada semua instruksinya di Google Class. Jadi berkelompok download laporan keuangan selama 5 tahun. Jadi sudah ada batas waktu pengumpulannya juga di Google Class. Harapan Ibu. Oke, Ibu senang sekali ya karena adik-adik sudah membaca ya. Membaca buku yang sudah Ibu bagikan. Jadi harapan Ibu selalu seperti itu. Jadi harus harus termotivasi terus ya. Oke, nanti bisa dilihat tugasnya ya. Itu saja ya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya. Demikianlah pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran PDD UKTPT Sedosmat gelombang pertama tahun 2022. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.